Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sekalian kita bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sekalian kita bertemukan kembali di satu majelis yang mulia, Thalabul Ilm. Salawat dan salam semoga terus senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, dan kepada segenap kaum muslimin yang menjadikan beliau sebagai panutan dalam mengarungi kehidupan dunia hingga datangnya yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan membaca kitab Aqidati Tauhid. Pertemuan yang lalu kita masih di pasal yang kelima, penjelasan tentang konsekuensi tauhid rububiyah, itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah uluhiyah. Allah satu-satunya pencipta, pemilik, pengatur, pemberi rizki, menghidupkan, mematikan. Menuntut kita Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Masuk pada halaman Tsaniyah wal Arbaun 42 di baris terakhir. Faqad ihtaja bitafarudihi birububiyah ala istihqaqihi lil ibadah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala berhujjah keesaannya Allah dalam masalah rububiyah, itu keberhakannya dalam masalah ibadah. Kalau yang bisa mencipta cuman Allah, maka Allah katakan yang punya hak untuk disembah cuman Allah, yakni tauhid uluhiyah. Huwallazi khalaqal khalqa min ajlihi. Yang Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluk hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat di surat Ad-Dariyat ayat yang ke-56. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nanti kalau mau dilanjutkan, ma uridu minhum miriskin wa ma uridu ayut imun innallaha warrazzaq dzul quwwatil matin. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menginginkan dari mereka rizki. Aku tidak menginginkan mereka memberikan makan kepadaku. Karena Allah Ar-Razzaq dzul quwwatil matin, Maha pemberi rizki, lagi memiliki kekuatan yang kokoh. Saudara yang saya hormati, lihat dalam ayat ini Allah sebutkan terlebih dahulu penciptaan. Khalaqtul jinna wal insa. Aku ciptakan jin dan manusia. Baru setelah itu illa liya'budun, kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Pelajaran pertama, kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Karena memang Allah yang bisa mencipta. Makanya sudah diulang-ulang. Kalau ada sesembahan selain Allah merasa punya hak untuk disembah, coba tanya, apa yang mereka bisa cipta? Gak ada yang bisa memberikan jawaban. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa mencipta, diri mereka dicipta. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat ini menjelaskan kepada kita, ya'budun yufariduni bil ibadati, supaya mereka mengesahkanku dalam masalah ibadah. Tujuan penciptaan jin dan manusia untuk ibadah. Saudara yang saya hormati,
Kalau orang tahu kita diciptakan hanya untuk ibadah, mengantarkan kehidupan kita terarah. Mengantarkan kehidupan kita terarah. Kalau seorang nggak tahu untuk apa dia dicipta, makan, bekerja, nanti kehidupannya itu cuman nyambut gawe madang turu, nyambut gawe madang turu, sampai mati nanti. Hidupnya tidak memiliki makna, hidupnya tidak memiliki faedah. Tapi kalau seorang tahu dia dicipta itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Kenapa Bapak makan? Saya makan supaya fisik saya kuat, supaya bisa beribadah kepada Allah. Kenapa bekerja? Supaya kebutuhan tercukupi, supaya syariat yang Allah syariatkan berkaitan dengan harta saya bisa laksanakan. Menjadikan kehidupan seseorang itu lebih berarti. Kemaslahatannya melampaui negeri akhirat. Itu pelajaran yang kedua dari ayat. Kalau diperluas, Allah tidak meminta dari kita rizki, Allah tidak meminta kita memberi makan. Berarti ibadah itu kemaslahatannya untuk kita. Makanya nanti dimasukkan dalam pembahasan perkara yang membantu seseorang semangat ibadah. Kesadaran saya butuh ibadah, bukan Allah yang butuh. Makanya Allah ma'uridu minhum miriskin wa ma'uridu ayat imun. Saya nggak minta rizki, saya nggak minta makan. Berarti ibadah itu kebutuhan kita. Kesadaran kita butuh ibadah. Orang ketika butuh, dia akan mencari. Dia akan mencari. Pelajaran tambahannya, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sesembahan yang benar, tidak minta makan, tidak minta rizki, ternyata sesembahan yang batil, mereka itu mesti minta makan. Lihat saja orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala butuh makan. Kalau yang disembah itu makhluk hidup, radio ini mati, Tuhanmu di mati, panganin dia ingin telat, waliyadzubillah. Masa ada Tuhan mati? Tapi kalau benda mati, mereka pun ternyata butuh sajen. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah Allah syariatkan satu ibadah berkaitan dengan harta kecuali kemaslahatannya untuk kita sendiri. Walaupun dengan bahasa wa may yuqridullaha qardan hasana, siapa yang memberikan kepada Allah pinjaman dengan pinjaman yang baik. Bahasanya pinjaman, tapi Allah enggak butuh kepada kita. Karena Allah ghaniyun 'anil alamin, enggak butuh kepada alam semesta. Jamaah yang saya hormati, tujuan diciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Maka wala yakunul abdu muwahhidan bi mujarrad i'tirafihi bi tauhidir rububiyah. Maka seorang hamba tidak menjadi muwahhid, seorang yang mentauhidkan Allah, hanya semata pengakuan rububiyah. Siapa yang menciptakan kamu? Allah. Siapa yang kasih rizki? Allah. Belum dianggap sebagai orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yukirra bitauhidil uluhiyati, sampai yang pertama dia akui uluhiyah. Oh, satu-satunya zat yang berhak disembah Allah. Yang kedua wa yakuma bihi, setelah ada pengakuan dia tegakkan. Jadi bukan hanya ngaku, siapa sih sesembahan yang harus sembah itu? Allah. Lah kok ora salat? Kok kamu enggak beribadah kepada Allah? Enggak ada manfaat. Dua perkara, hatta yuqirra bi tauhidil uluhiyati, yang kedua wa yakuma bihi. Wa illa, kalau tidak fa innal musyrikin kanu mukirrina bi tauhidir rububiyyati lam yudahilhum fil Islam. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hum yuqirruna bi anna Allah wal khaliq ar-raziq al-muhyi wal mumit kama qala ta'ala. Tapi kalau tidak, orang musyrik zaman dahulu, saudaraku yang saya hormati, masalah rububiyah mereka akui. Tapi mereka belum dianggap masuk Islam itu. Padahal kalau misalkan ditanya siapa pencipta, pemberi rizki, menghidupkan, mematikan, semua mereka akan
la yaqulunallah. Mereka menjawab Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara yang saya hormati, tauhid rububiyah diakui belum memasukkan kepada Islam. Tidak mengakui musyrik. Berarti orang sekarang parah ya. Orang sekarang pernah kita sampaikan musyriknya zaman Nabi dengan musyriknya di masa sekarang lebih parah di masa sekarang. Kalau di zaman Nabi, orang musyrik itu masih mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau hanya dalam masalah uluhiyah. Sehingga ketika didakwai oleh Nabi, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Mereka menolak dengan memberikan jawaban aja'alal alihata ilahan wahida in hadza syai'un ujab. Mosok sesembahan yang banyak itu pengen dijadikan satu, aneh. Mereka dalam masalah uluhiyah mereka ingkari. Tapi kalau orang sekarang, siapa yang memberikan rizki, sebutkan wali ini, wali ini. Siapa yang menurunkan hujan, sebutkan selain Allah Subhanahu wa taala. Parah berarti. Saudara yang saya hormati, demikian. Ya, dalilnya sangat banyak. Kalau ditanya siapa yang menciptakan mereka, mereka jawab Allah. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab yang menciptakan adalah Al-Azizul Alim. Ketika ditanya siapa yang memberikan rizki dari langit dan bumi, siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan, menghidupkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup, mengurus semua aturan, yang mengurus semua aturan, wa may yudabbirul amra, yang mengatur semua urusan. Semua mereka menjawab Allah. Itu orang musyrik zaman dahulu. Saudara yang saya hormati, tidak menjadikan mereka masuk Islam. Kenapa? Karena tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa hadza katsirun fil Qur'an. Ini dalam Quran sangat banyak. Sangat banyak. Maka faman za'ama ana tauhida huwa al-iqraru biwujudillah. Awal iqraru bi anna Allah huwal khaliqu al-mutasarrifu fil kaun. Waqtasara ala hadan nau'i lam yakun arifan li haqiqati tauhid alladzi da'at ilaihi rusuluh. Makanya siapa yang punya anggapan, oh, tauhid itu pengakuan adanya Allah, pengakuan Allah pencipta, mengatur alam semesta, mencukupkan dalam urusan ini, maka dia belum mengetahui hakikat tauhid yang diserukan oleh para rasul, belum paham. Walaupun sekarang kan ada satu kelompok, yang kelompok itu kita mengikuti jalan Rasul berdakwah. Ketika ditanya, apa prinsip kamu dalam dakwah? Kalimatut tauhid, la ilaha illallah, ilmu ma'adzikr. Disebutkan prinsip-prinsip mereka. Coba suruh nerangkan kalimatut tauhid. Kalimatut tauhid itu mereka terangkan hanya seputar Allah itu ada, Allah itu yang menciptakan kita, Allah itu yang memberikan sekian nikmat yang tidak terhitung kepada kita. Rububiyah. Kamu terangkan seperti itu, berarti kamu lam yakun arifan li hakikati tauhid. Urung mudeng tauhid. Belum paham tauhid. Walaupun kesana kemari, keluar ya jauh dari kampung halamannya, untuk apa? Dakwah katanya. Tapi sementara mereka sebenarnya tidak paham tentang kalimatut tauhid la ilaha illallah. Li'annahu waqafa indal malzum wa tarkal lazim. Karena mereka terhenti kepada sesuatu yang memang diharuskan. Apa yang diharuskan itu? Allah Subhanahu wa taala harus pencipta, pemberi rizki. Coba siapa ada yang mengingkari? Enggak ada yang mengingkari. Harus. Sementara mereka tinggalkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau waqafa indad dalil wa tarakal madlulu alaihi. Meninggalkan, berhenti kepada bukti, tapi meninggalkan yang dibuktikan atasnya. Buktinya Allah harus ibadah, itu apa buktinya? Pencipta, pemilik, pengatur, pemberi rizki. Itu buktinya. Ya, mereka terhenti kepada bukti, tapi yang dibuktikan dengannya
itu malah ditinggalkan. Harusnya kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pertemuan yang lalu, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Sampai pada ayat fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Sembah Rabb kalian. Siapa Rabb yang harus kita sembah? Mencipta, kemudian memiliki alam semesta, mengatur alam semesta, menurunkan hujan, memberi rizki. Ternyata itu semua cuman Allah yang maha mampu. Bukti itu. Lah kalau yang bisa itu semua cuman Allah, maka sembah Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan bagi Allah tandingan sementara engkau sudah tahu bukti keesaan Allah itu sudah gamblang. Wallahu taala alam. Kemudian saudaraku yang saya hormati, ditutup bab ini wa min hasaisil uluhiyati al kamalul mutlak min jami'il wujuh. Di antara kekhususan uluhiyah, kekhususan zat yang berhak diibadahi adalah zat yang memiliki kesempurnaan mutlak dari semua sisi. Apa ada yang punya kesempurnaan mutlak dari segala sisi? Ada. Cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya surat Al-Ikhlas itu disebutkan oleh Nabi SAW ta'dilu sulusal Quran, sebanding sepertiga dari Quran. Lah kok agung sekali ya? Karena isi Quran itu 3. Perintah, larangan, berkaitan dengan pahala, berkaitan dengan siksa, seputar itu. Yang kedua kisah. Yang ketiga seputar berkaitan dengan tauhid. Makanya qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Setelah itu disebutkan kesempurnaan mutlak. Allahus Samad. Allah As-Samad. As-Samad itu pemilik sifat-sifat kesempurnaan, cuman Allah. Makanya diterjemah Allah tempat bergantung. Khususnya uluhiyah itu kesempurnaan mutlak dari semua sisi. Alladzi la naqsa fihi biwajhin minal wujuh. Yang enggak ada kekurangan dari satu sisi di antara sisi-sisinya. Itu kekhususan uluhiyah. Makanya gampang sekali. Kalau orang menyembah selain Allah, debatnya, coba tanya, itu kamu sembah ya? Iya. Bisa mencipta? Gak bisa itu. Pertanyaan bisa mencipta, sudah terhenti. Gak bisa. Kok malah Tuhan saya itu mati untuk menebus dosa. Lah Tuhan kok mati? Tuhan kok mati? Namanya Tuhan itu al-kamalul mutlak, kesempurnaan yang mutlak. Al-hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah itu maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Tidak mendapatkan rasa kantuk apalagi tidur. Kesempurnaan mutlak. Saudara yang saya hormati, dari semua sisinya. Kalau itu misalkan belum mengakui juga, oh enggak bisa. Kasih pertanyaan pengaturan. Dan ini sudah kita sampaikan. Lihat dialog Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan Raja Namrud. Ya. Ketika raja itu mengaku saya Tuhan, bisa menghidupkan, mematikan. Kata apa kata Ibrahim? Sesungguhnya Tuhanku itu yang mendatangkan matahari dari arah timur. Fa'ti biha minal masyriq, minal maghrib. Tuhanku yang mendatangkan matahari dari arah timur. Sekarang kamu datangkan dari arah barat. Enggak bisa itu. Cuman saudaraku yang saya hormati, kebenaran seperti siang hari di matahari di siang hari itu gamblang cetok. Tapi kalau orang sudah tertutupi pintu hatinya, itu bukan mata yang buta, hatinya yang buta. Kalau hati buta itu kamu kasih nasihat kayak apapun, sumum bukmun umyum fahum layar ciun. Bisu tuli buta, nggak mungkin mau kembali. Wallahu ta'ala alam, demikian. Wadhalika yujibu antakunal ibadatu kulluhallaha wahdahu wa taqdima wal ijlala wal khasyata wad du'a wal ruja'a wal inabata wa tawakkula wal istighasata wa ghayatad dulli ma'a ghayatil hubbi kullu dzalika yajibu aqlan wa syar'an wa fitratan
ayakuna lillahi wahdah. Maka kata beliau, mewajibkan ibadah itu semuanya hanya milik Allah saja. Hanya milik Allah wahdah, gak ada yang lain. Kenapa? Karena tadi disampaikan kesempurnaan mutlak dari semua sisi cuman Allah. Gak ada kekurangan sama sekali. Gak ada kekurangan sama sekali. Makanya konsekuensinya pengagungan, rasa takut, doa, harapan, inabah. Inabah itu kembali kepada Allah. Tawakal, mohon diangkat musibah yang melanda. Puncak penghinaan disertai dengan puncak kecintaan. Semua itu secara akal, secara syariat, secara fitrah. Ingat, 3. Akal, syariat, fitrah. Semuanya ayakuna lillahi wahdah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Wa yamtani aqlan wa syar'an wa fitratan ayakuna li ghairi. Tercegah secara akal. Kalau orang memberikan ibadah kepada selain Allah secara akal, waras kowe mas. Loh kok kamu nyembah selain Allah itu waras? Selain Allah nggak bisa mencipta, nggak memiliki kesempurnaan sifat, apalagi mati. Ya secara akal, wah rawaras kowe. Nyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Secara syariat tercegah. Secara fitrah pun juga begitu. Makanya fitrah manusia itu kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Keyakinan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Cuma nanti lingkungan, pelajaran, pengajaran itu yang mempengaruhi fitrah manusia. Selesai. Jamaah yang hormati, berkaitan dengan pembahasan konsekuensi rububiyah menuntut kita ibadah hanya kepada Allah. Ini wallahu ta'ala alam. Kemudian setelah itu masuk pada pasal tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah itu? Lihat di halaman sadisah wal arbaun 46. Fi bayani makna tauhidil uluhiyati wa annahu maudu'u da'watir rusul salawatullah alaihim ajmain. Penjelasan tentang makna tauhid uluhiyah. Dan tauhid uluhiyah itu ternyata tema dakwah para rasul. Dari seluruh para rasul itu dakwahnya uluhiyah. Bukan dakwah ayo keyakini Allah pencipta, Allah pemberi rizki. Bukan. Karena asalnya mereka sudah meyakini. Iya. Maka ayo beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara yang saya hormati, tauhidul uluhiyah huwa ifradullahi ta'ala bi af'alil ibad allati yaf'alunaha ala wajhi taqarrubil masru'i. Tauhid uluhiyah itu mengesahkan Allah dengan perbuatan hamba, perbuatan kita. Kalau rububiyah, esahkan Allah dengan perbuatan Allah, perbuatan Allah. Tapi kalau uluhiyah, perbuatan kita. Artinya apa yang kita lakukan ala wajhi taqarrub, dari sisi mendekatkan diri kepada Allah dengan yang disyariatkan, itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat itu kita sudah pahami. Berarti kalau seseorang beribadah harus kepada Allah, harus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memberikan ibadahnya kepada selain Allah, musyrik. Contohnya para ulama kasih contoh cinta. Cinta Rasul sama dengan cinta kepada Allah atau lebih. Musaimin kasih contoh. Kalau seseorang disebut nama Nabi, saking cintanya gemetar, saking cintanya. Tapi disebut nama Allah, nggak ada reaksi. Itu cinta yang syirik. Kecintaan yang syirik. Karena kecintaan ibadah itu walillahi walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Adapun kepada Nabi, mahabbatun lillah, cintanya karena Allah. Saudaraku yang saya hormati, kalimat itu memberikan faedah semua ibadah peruntukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi catatannya ala wajhi taqarrubil masyru', dengan sisi mendekatkan diri kepada Allah
yang disyariatkan. Berarti kalau ibadah nggak ada syariatnya, jangan. Ibadah nggak ada syariatnya, jangan. Makanya nanti kalau seseorang melakukan satu perkara, tanya, itu ibadah? Iya. Ada syariatnya? Nggak ada, tertolak. Tertolak. Ya kayak kemarin ya, amalan-amalan yang rame itu, tanya saja itu ya ibadah? Bukan. Kalau bukan ibadah berarti tradisi. Kalau tradisi, hukum asalnya boleh selama tidak menyelisihi syariat. Ada penyelisihan kepada syariat, sabrek, nggak boleh. Tapi kalau dia katakan ini ibadah, ada contohnya? Nggak ada, nggak boleh. Karena hukum asal ibadah itu tidak diperbolehkan. Al aslu fil ibadati litahrim. Hukum asal ibadah hukumnya haram. Seperti doa, nadar, menyembelih, harapan, takut, tawakal, ya, harap, cemas, inabah. Hadan nau'u minat tauhid huwa maudu'u da'watir rusul min awalim ila akhirihim. Nah, jenis tauhid ini, jadi semuanya itu, doa, nadarnya, menyembelihnya, harapannya, takutnya, tawakalnya diberikan kepada Allah. Itu saudaraku yang saya hormati, tema dakwah Rasul dari pertama sampai akhir. Rasul pertama Nuh alaihissalam. Rasul pertama Nuh alaihissalam. Akhir utusan Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misi dakwahnya sama. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami utus pada setiap umat. Setiap umat itu setiap kurun, setiap generasi, setiap sekelompok manusia seorang utusan. Apa misi utusan itu? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Sembah Allah, tinggalkan taghut. Taghut itu sesembahan selain Allah yang dia ridho. Taghut itu dukun. Taghut itu syaitan. Saudara yang saya hormati, semua misi dakwah para rasul sama seperti itu. Walaupun pernah kita sampaikan, para ulama terangkan kondisi masyarakatnya berbeda. Kondisi masyarakatnya berbeda, tapi dakwahnya sama. Kemudian dalam ayat yang lain, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Tidaklah kami utus sebelummu seorang utusan pun, kecuali kami wahyukan kepadanya, nggak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali aku. Maka beribadahlah kalian kepadaku. Saudara yang saya hormati, tidaklah kami utus sebelummu seorang utusan. Menunjukkan Nabi kita Muhammad utusan terakhir. Bukan bahasanya wa ma arsalna mim ba'dika, bukan. Min qablika. Ya. Kemudian wahyunya sama. La ilaha illa ana. Enggak ada sesembahan yang benar kecuali hanya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kalian kepadaku. Ini pendahuluan beliau. Makna tauhid uluhiyah itu maknanya semua ibadah yang dicontohkan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mulia merinci, beliau rinci pentingnya saudara yang saya hormati tauhid uluhiyah itu. Pertama, kullu rasulin yabda'u da'watahu liqaumihi bil amri bitauhidil uluhiyati. Semua rasul, padahal jumlah rasul itu 300 sekian. Semua rasul itu memulai dakwahnya kepada kaumnya perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nuh, Hud, Saleh, Su'aib. Itu bahasanya sama. Ya qaumi budullaha ma lakum min ilah. Wahai kaumku, sembah Allah. Enggak ada sesembahan bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Ubudullaha wa taquhu. Sembah Allah dan bertakwalah kepadanya. Masuk padanya Nabi kita Muhammad SAW. Inni umirtu an a'budallah muhlisalahuddin. Aku diperintah supaya aku sembah Allah dengan mengikhlaskan baginya agama. Beliau diperintah memerangi manusia. Kalau orang kafir
Perang itu untuk menguasai. Coba kita kenang, negeri kita ini jajah Londo, Jepang. Untuk menguasai itu, hartanya dikeruk, kemudian masyarakatnya itu disiksa, dihancurkan, dirusakkan. Tapi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Islam, ketika berperang itu li'i'la'i kalimatillah, hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, untuk pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang saya hormati, ini pentingnya uluhiyah. Yang pertama, semua rasul dakwahnya sama. Dakwahnya sama. Walaupun problemnya bermacam. Ada problem kekuasaan, ada problem misalkan dalam perekonomian curang, ada problem moralnya bejat. Kaum Nabi Allah, lanang sama lanang seneng. Solusi yang ditawarkan sama, berikan perkara akidah. Maka kesimpulannya, kalau seorang pengen memperbaiki diri, yang harus diperbaiki terlebih dahulu akidahnya. Kalau kita pengen memperbaiki jamaah, gimana jamaah masjid kita ini supaya lebih bagus? Akidah sih. Walaupun kalau kita mengajak mereka kepada perkara akidah, berat tantangannya. Tapi saudara yang saya hormati, ini yang terbukti membawa hasil. Ini yang pertama. Yang kedua, menunjukkan pentingnya tauhid uluhiyah itu awalu wajibin alal mukallafi. Kewajiban yang pertama kali kepada orang mukallaf. Orang mukallaf itu kena beban syariat, balik, berakal, sudah sampai hujah. Apa kewajiban pertama? Syahadat la ilaha illallah dan mengamalkannya. Makanya Islam itu bangunannya ada 5. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kesaksian la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Yang pertama kali kamu ilmui la ilaha illallah. Setelah itu amal. Apa amalannya? Amalan-amalan yang bisa menghapus dosa. Saudara yang saya hormati, kedua pentingnya uluhiyah itu awal kewajiban bagi orang mukallaf. Itu akidah dulu. Yang ketiga, pentingnya tauhid uluhiyah itu wa awalu ma yu'maru bihi may yuridu dukhula fil Islam. Pertama yang diperintahkan kepada orang yang hendak masuk Islam. Ada orang kafir, Mas, saya pengen masuk Islam. Apa yang diperintahkan? Yo wis ngono atus salat apa begitu? Tidak. Kalau kamu pengen masuk Islam, mandi dulu. Ini nanti dimasukkan dalam pembahasan fikih. Setelah mandi, ya, dituntun mengikrarkan 2 kalimat syahadah. Masalah tauhid, pentingnya perkara akidah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah tauhidul ibadah. Muhammad Rasulullah tauhidul muttaba'ah. Satu-satunya yang dijadikan ikutan. Maka menjadi jelas tauhid uluhiyah itu maksud dakwah para rasul. Dinamakan itu karena uluhiyah itu wasfullahi ta'ala ad-dalu alaihi ismuhu ta'ala Allah. Karena uluhiyah itu merupakan pensifatan Allah yang menunjukkan kepada namanya. Allah artinya al-ma'luh. Allah artinya al-ma'luh, al-ma'bud, dzul uluhiyah. Itu disebut nama Allah. Kenapa Allah memiliki nama Allah? Karena nama Allah itu banyak sekali, tanpa batas. Karena nama Allah itu ada yang diturunkan di dalam kitab, ada yang diajarkan oleh para nabi kepada para nabi. Tapi ada yang awis taksarta fi ilmil ghaibi indak, ada yang disimpan di ilmu gaib tanpa batas. Tapi nama Allah yang paling agung Allah. Allah itu maknanya al-ma'luh, al-ma'bud, dzul uluhiyah. Yang disembah, yang diibadahi, pemilik uluhiyah. Bisa juga disebut tauhid ibadah, karena ibadah itu pensifatan hamba. Jadi wajib baginya menyembah Allah dengan mengikhlaskan kepadanya. Karena kebutuhan kepada Allah. Karena kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saudara yang saya hormati,
Poin yang ketiga, pentingnya uluhiyah, beribadatan kepada Allah, karena yang pertama kali ketika orang kafir masuk Islam itu supaya mereka beribadah, supaya mereka mengikrarkan 2 kalimat syahadah. Ini dulu, nanti masih ada beberapa poin yang menunjukkan pentingnya tauhid uluhiyah. 3 lagi itu, ada poin keempat, misalkan semua kita butuh mengesahkan Allah, ya, bahkan tidak ada kebaikan bagi makhluk kecuali dengan pengesahan kepada Allah. Poin keempat, ya, itu asas. Jadi pondasi itu tauhid uluhiyah. Kemudian yang keenamnya adalah hak yang paling wajib, hak yang paling besar itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan baca di pertemuan akan datang. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita orang yang semakin kokoh tauhidnya, sehingga semua amalan diterima oleh Allah, mengantarkan kita mendapatkan keselamatan fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.